Shalom, nama saya Suryadi, mahasiswa PPG IAKN Ambon, Daljab tahun 2020, dengan nomor induk mahasiswa 152000104 Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kecamatan Pangkalan Lada, dan tempat tugas saya di SDN 1 Sungai Melawet. Dan ini adalah kartu peserta ujian UKIN saya. Pada ujian UKIN ini, saya melakukan praktek mengajar di kelas 2 SD dengan menggunakan metode discovery learning, pendekatan scientific learning. Karena kondisi pandemi COVID, sehingga saya menghadirkan siswa ke sekolah dengan menggunakan pakaian bebas. Demikian perkenalan singkat saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar anak-anak? Baik. Puji Tuhan, kamu masih diberikan kesehatan. Ada yang sakit? Ya. Semuanya sehat? Ya. Baiklah, kalau semuanya sehat, sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Oke, baik. Kita akan memulai pelajaran kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Tanggung jawabku di rumah. Nah, sebelum kita belajar tentang tanggung jawabku di rumah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar tentang tanggung jawab di rumah, sekarang kita mau bernyanyi dulu ya. Sudah siap anak-anak? Oke, kita nyanyi ya. Siapa di sini anak bersuara ikut? Nyanyi dengan penuh Yuk, semangat. semangat memuji Tuhan. Katakan, Yesus pokok dan kitalah sekarang. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Apa sih makna dari lagu Yesus pokok dan kitalah caranya?
Ada yang tahu? Nah, pohon ini menggambarkan siapa anak-anak? Yesus. Dan ranting menggambarkan siapa? Manusia. Dari cerita ini kita belajar bahwa kita tidak bisa bertumbuh ya. Dan jika kita tidak dekat sama siapa? Sama Tuhan. Nah, jadi kita harus dekat sama Tuhan supaya bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, hidup. Karena kemurahan Tuhan, maka kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kira-kira anak Joshua, apakah kamu sudah diberi tanggung jawab di rumah anak Joshua? Sudah. Apa tanggung jawab yang diberikan kepada kamu sama orang tuamu? Membersihkan tempat tidur. Anak Dona? Iya. Abraham, kalau dikasih tanggung jawab di rumah, sudah kamu kerjakan dengan baik apa tidak? Sudah. Ya, sudah kamu kerjakan dengan baik ya. Ya, manfaat tanggung jawab kita di rumah. Yang pertama, orang yang bertanggung jawab itu mereka akan apa? Coba baca. Dapat dipercaya, dihormati, disenangi orang. Selanjutnya dari pelajaran ini anak-anak diharapkan muncul sikap berani mengakui kesalahannya dan mau apa? Mau berubah dari kesalahan ya. Ya, jadi kalau kamu sudah tahu kamu salah, kamu harus mau mengakuinya. Dan kalau sudah tahu itu salah, kamu juga harus berubah menjadi lebih baik lagi. Dari pelajaran hari ini juga manfaat yang kita pelajari adalah diharapkan ya anak-anak itu lebih bertindak hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Nah, jika sesuatu itu merugikan kamu, maka tidak boleh kamu lakukan. Nah, baik. Tujuan dari pelajaran kita hari ini. Nah, di sini diharapkan ya anak-anak dapat memahami arti tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Dan yang kedua, kita juga mampu memahami arti tanggung jawab berdasarkan ayat Alkitab menurut kisah perumpamaan dua anak. Dari pelajaran ini juga anak-anak nanti diharapkan ya tahu akibat anak yang tidak bertanggung jawab itu seperti apa. Dan kemudian diharapkan juga anak-anak nanti tahu ya contoh-contoh perbuatan orang yang bertanggung jawab. Ya, apa-apa saja nanti ya. Lalu yang berikutnya kita akan belajar memahami alasan kenapa sih kita harus bertanggung jawab. Dan kompetisi dasar kita hari ini, yang pertama kita akan menerima dan mensyukuri keberadaan keluarganya sebagai pemberian Allah. Dan KD 2.2 kita menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam keluarga melalui tindakan sederhana seperti membersihkan halaman, atau bisa saja kalau selesai makan, kamu piringnya diangkat ke cucian piring. Dan 3.2 di sini anak-anak mampu menyebutkan contoh tanggung jawab dalam keluarga. Ya, contoh-contoh tanggung jawab dalam keluarga itu apa saja? Nanti anak-anak bisa menyebutkannya ya. Lalu yang terakhir 4.2
Nanti diharapkan anak-anak mampu mempraktekkan tanggung jawab dalam keluarga melalui tindakan sederhana ya, sesuai usia dan kemampuannya. Kemudian mekanisme pembelajaran kita hari ini, kita akan memahami arti tanggung jawab secara umum ya, secara luas. Apa sih tanggung jawab itu secara umum? Lalu yang berikutnya kita akan memahami arti tanggung jawab itu menurut cerita yang ada di dalam Alkitab. Nah, setelah kita belajar tentang keduanya itu, nanti kita akan mengerjakan tugas. Pertama, kita akan mewarnai gambar, lalu kita menulis perbuatan-perbuatan tanggung jawab ya, berdasarkan pengalaman kamu di rumah. Nanti kamu tuliskan, lalu kamu ceritakan kembali. Dan yang terakhir adalah kamu menjawab pertanyaan singkat. Sekarang kita akan belajar memahami arti tanggung jawab. Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih tanggung jawab itu? Anak Christine, apa tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kegiatan yang harus dilakukan yang diberikan oleh orang tua di rumah. Iya, bagus sekali. Ya, jadi segala sesuatu yang harus kamu lakukan yang diberikan kepada kamu. Nah, ini ya, coba kamu lihat gambarnya. Anak Kristi, ini lagi ngapain dia? Coba kamu perhatikan. Iya, dia lagi membantu orang tua menjemur pakaian. Nah, kamu pikir coba, ini bisa nggak sih dia sampai ke atas ini? Nggak bisa. Jadi dia, karena dia pendek, dia tidak bisa. Maka dia hanya bisa membantu untuk mengambilkan bajunya dari embernya, kemudian membilasnya, lalu memberikan ibunya. Hanya itu yang bisa dilakukan. Nah, jadi tanggung jawab itu adalah segala sesuatu apa yang harus kamu lakukan. Ya, jadi apa yang harus kamu lakukan. Jadi orang tua tidak mungkin menyuruh kamu menjemur pakaian sementara kamu tidak bisa menggantungkan bajunya sampai ke atas. Nggak mungkin kan? Gimana caranya menjemur baju kayak gitu? Bisa nggak, Bang? Nggak bisa. Bisa nggak, Yohanes? Nggak bisa kan? Karena kamu pendek, gimana naikkannya ke atas? Nggak sampai. Nah, tapi yang bisa dilakukan adalah membantu ibu mengambil kainnya ke dalam ember dan memberikan kepada ibunya. Itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau menjemurnya sampai ke atas, bisa-bisa nggak sampai kamu. Mana jemuran ini katanya? Ya kan? Selanjutnya, coba kamu perhatikan gambar ini lagi. Ya. Nah, ini lagi apa? Lagi apa? Membantu ibu memasak. Iya. Lagi apa nih, Abraham? Iya, lagi membantu ibu memasak. Dari sini kita akan belajar bahwa sebuah perbuatan yang kita lakukan secara sadar. Artinya, oh, ibu saya memasak, maka saya harus membantu. Saya tidak membiarkan ibunya. Jadi, oh, saya harus, apa yang bisa saya kerjakan? Misalnya, contoh, mengupas bawang kah? Bisa nggak mengupas bawang? Bisa. Lalu mencuci sayurannya? Bisa nggak? Bisa. Kalau memasaknya belum tentu bisa ya. Iya, belum tentu bisa. Kita simpulkan ya, apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab merupakan sebuah perbuatan ya, yang kita lakukan secara sadar menurut kewajiban kita. Ya, jadi perbuatan yang harus kita lakukan secara sadar, tetapi menurut kewajiban yang harus kita lakukan. Sampai di sini, kira-kira anak-anak dapat memahami arti tanggung jawab? Semua paham? Oke.
Jadi Pak ulangi sekali. Jadi tanggung jawab itu adalah segala sesuatu perbuatan yang kamu lakukan secara sadar menurut kewajiban kamu. Jadi kewajiban kamu apa? Misalnya kewajibannya bangun tidur harus membersihkan tempat tidur, maka kamu harus melakukannya. Misalnya ya, si Dona dia memiliki kewajiban untuk membersihkan halaman rumah, maka yang harus kamu lakukan apa, Dona? Mengerjakannya. Itu tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kamu yang harus kamu lakukan. Sekarang kita akan melihat arti tanggung jawab menurut cerita yang ada di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai yang ke-32. Kita baca sama-sama. Yang bisa membaca silakan membaca dengan suara keras. Yang belum bisa membaca silakan mengikuti pelan-pelan. Oke, kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Tetapi apakah pendapatmu tentang seorang mempunyai 2 anak laki-laki? Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Coba, kira-kira apa pendapatmu? Anak Dona? Kata Kak Dona, kita harus menghormati perintah orang tua. Kak Kristin? Kita harus melakukan apa yang disuruh dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Iya, kita harus melakukan apa yang disuruh orang tua dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, dari cerita tadi kita sudah melihat ya, nih ada 2 orang anak yang sulung dan anak yang bungsu. Lalu, anak yang sulung apa tadi? Dia tidak mau pergi ke kebun. Ketika disuruh dia tidak mau pergi, dia malah pergi ke tempat lain. Lalu yang berikutnya, anak bungsu pergi ke kebun, walaupun dia tadi tidak mau, tetapi dia malah pergi. Nah, coba kita perhatikan ini ceritanya. Nah, ini ceritanya ya. Nah, Yesus itu sedang berbicara ya, kepada banyak orang dalam sebuah perumpamaan. Dia berbicara kepada banyak orang. Dia mengumpamakan ada seorang ayah katanya ya. Dia mempunyai berapa anak? 2. Yang pertama yang sulung dan yang kedua yang bungsu. Nah, orang tua ini memiliki sebuah kebun anggur. Nah, orang tua ini memiliki sebuah kebun anggur. Lalu dia datang kepada anak yang pertama. Apa katanya? Seorang ayah tadi menyuruh anaknya, "Anakku, pergilah bekerja ke kebun anggur." Tapi apa jawabnya? "Iya, Ayah." Dengan sangat senang jawab, "Iya, Ayah." Tetapi coba, apa yang dia lakukan? Tidak pergi. Apa yang dia lakukan? Tidak Tidak pergi. Dia malah pergi ke tempat lain. Dia tidak mengerti. Padahal tadi katanya iya, tapi malah pergi. Lalu sang ayah pergi ke anak yang
bungsu, anak yang bungsu. Lalu dia berkata kepada anak yang bungsu hal yang sama. Anakku, kamu pergi ke kebun anggur ya? Tidak mau katanya kan. Tetapi setelah dia pikir-pikir lagi, kalau ayahku nggak dibantu mengerjakan kebun anggurnya, lalu siapa nanti yang mengerjakannya ya? Kata dalam pikirnya anak si bungsu, dia berpikir, nanti siapa yang mengerjakannya? Anak yang sulung tidak berangkat. Sekarang tinggal giliran saya katanya. Akhirnya dia menyesali jawabannya. Lalu dia malah pergi ke kebun. Dia malah pergi ke kebun anggur. Apa yang kita bisa pahami tentang tanggung jawab dari kedua anak ini tadi? Anak Dona, silahkan anak Dona, silahkan. Kita harus mengambil keputusan yang tepat. Anak Christine, Kita harus mematuhi apa yang dikatakan orang tua dan melakukannya dengan baik. ya, kita harus mematuhi apa yang dikatakan orang tua dan melakukannya dengan baik. Nah, dari kisah ini benar seperti apa yang anak Christine dan Dona bilang, bahwa kita harus belajar bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita lakukan. Nah, misalnya tadi kan si Joshua berkata kalau mau tidur katanya dia harus merapikan tempat tidur. Jadi dia harus melakukannya. Sudah dilakukankah anak Joshua? Oh sudah melakukan, langsung merapikan tempat tidur ya. Anak Kristi tadi juga sudah bercerita, dia sudah merapikan tempat tidur. Sudahkah kamu melakukannya? Sudah. Abraham sudah. Tadi pagi sudah melakukan tugasnya ya. Nah itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yang pertama ya, kita belajar dari anak yang bungsu, bahwa dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dan yang kedua, kita melihat dari si kakak atau anak yang sulung. Apa yang kita lihat dari anak yang sulung? Dia lari dari tugasnya. Berarti apa itu namanya? Dia tidak mematuhi kata orang tua. Berarti dia tidak mematuhi perintah orang tua. Apalagi? Dia tidak melakukan tugasnya. Nah, dari cerita ini berarti si sulung dia lari dari tanggung jawabnya ya. Harusnya dia membantu ayahnya bekerja di kebun, tapi malah dia pergi ke tempat yang lain. Berarti anak yang sulung tidak bertanggung jawab. Apakah kamu juga seperti itu? Enggak. Nah, kamu harus sama seperti anak yang bungsu ya. Jangan seperti anak yang sulung. Disuruh misalnya, Christine cuci piring, dia mah nggak taunya pergi ke temannya, piringnya masih berantakan. Itu namanya bertanggung jawab nggak? Tidak. Iya Joshua? Tidak. Orang yang bertanggung jawab seperti apa Joshua? Melakukan tugasnya dengan baik. Nah, coba Pak Abdi ingin menanyakan pengalaman kamu di rumah. Apa yang sudah kamu lakukan di rumah? Silahkan ceritakan pengalamannya, ya, berdasarkan pengalaman yang terkait tanggung jawab yang harus kamu lakukan di rumah. Abraham, apa tanggung jawab yang sudah kamu lakukan di rumah? Menyapu. Ya, menyapu apa nak? Menyapu rumah, wis hebat ya. Anak-anak sudah pintar menyapu. Anak Dona mencuci piring. Ya.
Ya, itu tanggung jawab yang sudah kami lakukan. Anak Kristi kira-kira apa tanggung jawab yang sudah kami lakukan? Membersihkan tempat tidur. Ya, bagus ya. Ternyata semua kalian sudah bertanggung jawab. Semua bagus. Akibat orang yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira apa ya? Akibatnya kalau kamu tidak bertanggung jawab, tidak dipercaya orang. Apalagi? Apa? Tidak ditemani orang. Kira-kira apa ya bang ya? Nah, kalau kamu tidak melakukan tanggung jawabnya, kira-kira apa? Dapat hukuman. Betul apa mulai ini? Apa ini? Kamu bisa dimarahi orang tua ya. Kalau kamu melakukan kesalahan, siapa yang tidak pernah dimarahi? Katakan. Berarti semua pernah dimarahi. Kenapa dimarahi? Ayo. Kenapa dimarahi? Ayo. Karena tidak bisa berjalan. Nakal ya. Karena tidak mengajarkan tanggung jawabnya, jadi dimarahi. Ya. Yang kita lihat. Apa? Dihukum orang tua. Siapa yang sudah pernah dihukum orang tua? Berarti semua tidak bertanggung jawab ya. Jadi kamu harus melakukan tanggung jawab. Kalau supaya tidak dimarahi, supaya tidak dihukum. Coba ceritakan kamu pernah dihukum apa sih yang pernah? Karena naik sepeda panas, akhirnya sepedanya digembok. Sepedanya digembok ya kan? Karena dilarang jangan main sepeda panas-panas padahal dia malah mencuri sepedanya dan main sepeda panas-panas. Lalu dia dihukum. Hukumannya apa? Sepedanya digembok. Tidak bisa main sepeda. Sudah, kira-kira pernah dihukum? Kenapa dihukum ya? Main HP terus. Lalu HP-nya diapain? Dihukum tidak boleh bermain HP selama 1 minggu. Karena tidak pernah dengaran ya. Jadi tindakan orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang melakukan pekerjaan sesuai dengan yang ditugaskan. Nah, kamu tadi sudah bilang kamu sudah ditugaskan oleh orang tuanya ya. Kalau kelas Kristi katanya mencuci piring, membersihkan rumah. Kalau si Kristi juga menjaga adik. Apalagi tadi? Membersihkan tempat tidur. Si Abraham apa tadi? Menyapu halaman. Si Joshua apa tadi? Apa? Mengepel lantai. Mengepel apa tadi? Lantai rumah. Nah, jadi itu orang yang bertanggung jawab ya. Jadi dia melakukan tanggung jawabnya sesuai yang ditugaskan ke polanya. Oke, baik. Nah, sekarang kenapa kita harus bertanggung jawab? Coba berikan alasannya. Supaya disayang orang tua. Iya, dengan bertanggung jawab kamu membahagiakan orang tua dan mendapatkan ilmu yang baru. Nah, jadi kenapa kita bertanggung jawab? Yang pertama, tanggung jawab itu salah satu kita juga membantu orang tua, kita juga supaya disayangi orang tua, juga kita berterima kasih kepada orang tua. Dengan demikian kita bisa membanggakan orang tua. Ya. Oke, baik. Sampai di sini kira-kira
Dapat dipahami nggak arti tanggung jawab itu apa? Jika semua sudah memahami arti tanggung jawab, nah sekarang kita akan belajar mengerjakan tugas. Di dalam mengerjakan tugas ini ada ketentuannya ya. Ya, ada ketentuannya. Yang pertama, kamu harus kerjakan secara mandiri. Tahu mandiri? Kerja apa? Ya, kerjanya sendiri ya. Yang pertama yang harus kamu lakukan apa? Tadi mewarnai. Nah, sekarang kita akan mewarnai. Kalau sudah selesai mewarnai, maka kamu menuliskan tentang pengalaman kamu di rumah. Nanti tulis dalam buah-buah apel ini ya. Paham ya? Tulis dalam buah-buah apel ya. Selanjutnya kamu akan menjawab pertanyaan singkat. Nanti setelah mengerjakan tugas, kamu maju ke depan menceritakan apa yang sudah kamu tulis. Sudah paham ya tugasnya ya? Sudah. Baik, jika sudah paham, Pak Adi akan membagikan kertasnya. Silakan kerjakan ya. Oke, baik. Semua sudah mengerjakan tugasnya? Sudah. Baik, kalau semua sudah mengerjakan tugasnya, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang apa yang sudah kamu tulis. Sudah siap? Dona, maju duluan. Ya, selamat hari ya. Semuanya sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita harus apa? Harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana orang yang bertanggung jawab itu? Ya, orang yang melakukan tugasnya dengan penuh kesadaran. Jadi dia melakukan tugasnya tanpa disuruh. Jadi kerjaan itu kalau dia sudah tahu kalau mau tidur, harus melakukan tempat tidur, maka dia harus melakukannya. Orang yang bertanggung jawab adalah tidak lain dia tidak memberikan tanggung jawabnya ya. Ketika apa yang harus dikerjakan, dia tidak langsung orang lain yang mengerjakannya, tapi dia kerjakan saja sendiri. Namanya dia tidak bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mentaati perintah atau nasihat orang tua. Jadi itu orang yang bertanggung jawab. Jadi dia taat, dia mendengarkan nasihat orang tua. Sebagai anak Tuhan yang baik, sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab, maka kita harus melakukan tugas dalam tanggung jawab kita dengan apa? Dengan baik. Dengan apa lagi? Dengan bersemangat. Dengan apa lagi? Dengan penuh kesadaran. Sampai di sini pelajaran kita hari ini kita sudah belajar tentang tanggung jawab. Bapak harap sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, silakan kumpulkan tugasnya. Kita sudah mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Ini kita sudah belajar tentang tanggung jawab. Diharapkan anak di rumah dapat melakukan
sekarang kita sedang membuat dengan baik. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Silakan berdoa. Amin. Oke ya. Baik, pelajaran kita sampai di sini. Kita tetap jaga kesehatan, tetap